Dan tapi itu waktu itu masih malu-malu gitu. Kalau sekarang udah tidak malu. hajar aja semua. Hajar aja. Buka aja semua. Buka baju pemikiran. Gitu. Ya. Apa misalnya kamu mau terserah sih. Oh my god. Goyang-goyangin gitu. Saya Bila waktunya. Hyura. Halo Kabila. Hyura Tamaki. Betul. Kamu terinspirasi dari mana sih nama Hyura Tamaki? Sebenarnya kocaknya Yuranya tuh kan utama kan, nama utama. Nah itu tuh aku ambil dari nama keponakan temennya aku. Oh, nama aslinya Hyura? Nama asli aku bukan Yura. Nama asli ponakan kamu? Nama asli keponakannya temen. Oh, keponakannya teman Hyura. Nah kalau Tamakinya aku ngambil dari anime lah. Ako Tamaki namanya. Oh, tapi kamu mau spill nama asli kamu nggak? Aduh, Jangan tidak ya. bisa. Tapi kenapa sih, aku juga penasaran loh. Kenapa sih cosplayer itu nggak boleh pakai nama asli tuh? Emang kenapa sih? Sebenarnya ada beberapa yang pakai nama asli sih. Cuman aku memilih untuk tidak mereveal nama asli aku biar kehidupan pribadi aku terpisah. Oh, gitu. Wah, dipikir-pikir aku menyesal nggak pakai nama palsu ya. Kayaknya keren juga gitu kalau punya nama panggung ya. Iya, kan? maksudnya kalau bisa kemana-mana kan mau mesen makanan, minuman, ya udah pakai nama asli. Kalau pakai nama Yura kan kayak agak aneh. Iya sih. Hyura, kamu tuh cosplay udah berapa lama sih? Untuk pertama kali aku cosplay itu waktu SMP. SMA deh, waktu 2017-an. Dan tapi itu waktu itu masih malu-malu gitu. Kalau sekarang udah tidak malu. hajar aja semua. Hajar aja. Buka aja semua. Buka baju pemikiran. Gitu. Ya. Kayak jawabannya buka baju. Padahal aku udah sebisa mungkin untuk tidak ke situ gitu. Sorry. Berarti kamu dulu cosplaynya udah langsung semantap ini kan? Gimana aku nyebut kalimat lainnya ya kayak? Dulu aku masih malu-malu kakak. Oh, jadi kayak masih ketutup. Ya masih ketutup kayak tidak pamer tet gitu kan. Jangan disensor. Oh iya, ini sebelum kita semakin jauh lagi obrolannya ya, aku mau reminder juga nih, nanti pokoknya kalau misal ada yang nge-repost podcast ini, tolong kebijakannya ya. Ini editor nanti 18 plus kan? 18 plus ya. Jangan, ini dia aku ngeri-ngeri juga sih sebenarnya ya. Berarti kamu dulu masih ingat nggak awal cosplay apa? Aku masih inget dulu cosplay Love Live Nozomi. Oh ini dia kayak seifuku gitu ya? Iya. Tapi aku bukan versi seifukunya, kan banyak versinya tuh dia. Kayak aku pakai versi apa ya, udah lupa lagi yuk. Versi yang kayak, tau gak sih yang kayak ala orang Rusia gitu, yang pakai baju peternak gitu, kayak maid peternak gitu. Iya. Kurang lebih kayak gitu vibe-nya. Oh, oke. Terus kamu dari awalnya masih malu-malu sampai kamu sekarang udah seberani ini, itu kira-kira berapa tahun yang lalu tuh mulai beraninya? Mulai beraninya tuh 2 tahun lalu. 2 tahun lalu tuh tahun berapa ya? Tahun 2002. Itu 2002. Oh iya, sekarang 2024 ya? Iya, Tuhan. Gak bisa move on kayaknya dari 2023. Waduh. Aku pikir masih 2023. Oh, berarti 2 tahun yang lalu. Iya. Karena emang dari kamunya sendiri yang pengen coba, atau kamu terinspirasi kah? Atau menurut kamu kayak, oh kayaknya ngeliat orang-orang lain kok pada cuan banget nih? Enggak juga. Enggak. Justru awalnya aku enggak ke arah grafur sebenarnya. Lebih ke arah pengen hobi aja cosplay. Gitu. Jadi coba-coba semua karakter. Coba-coba tau aja ketagihan. Ketagihan. Gitu. Kenapa ketagihannya? Karena ya cuan. Berarti kamu secara jujur mengakui kalau itu emang cuan banget ya? Iya, cosplay cuan. yang Ya nggak usah bohong lah ya.
Ngapain? Oke. Ngomong-ngomong soal GrabFood itu sebenarnya apa sih? Aku juga masih kurang ngerti loh. Yang pasti bukan lebih ke arah foto-foto yang nunjukin kayak badan tuh seksi gitu. Terus kayak aku sebenarnya punya batasannya. Kayak tiap orang kan buat GrabFoodan punya batasannya masing-masing. Kalau aku tuh pokoknya aku nggak mau nge-spill area private aja. Kayak bikini masih oke. Lebih dari bikini cannot. Kayak mini bikini pun aku nggak bisa. Berarti kamu bikinnya konten GrabFood aja gitu, tapi nggak ke yang nude gitu ya? Iya, enggak. Kalau nude itu kan kayak cenderung ke porn gitu ya, ke porn gitu ya? Iya, lebih cenderung ke sana sih. Tapi sampai speechless banget karena salkus ya. Aku aja cewek tuh salkus gitu. Udah aku tutupin aurat. Jangan, itu daya tariknya. Oke. Kalau ngomongin soal ini ya, masih soal GrabFood, kan banyak juga netizen. Aku sering baca-baca komen juga gitu. Ada banyak orang yang masih menganggap juga kalau GrabFood itu ya sama aja kayak konten porno, kayak bokep gitu. Iya. Tapi kan kalau dari sudut pandang kamu sendiri kan ternyata tuh beda. Gitu. Tapi kalau menurut kamu untuk tanggapan orang-orang yang masih berpikiran kayak gitu gimana? Disamaratakan gitu GrabFood sama bokep. Gimana? Kayak aku juga sering banyak dapat head comment gitu sih, cuman kayak lebih karena dibiarin aja sih, kayak oh ya udah sih, ternyata ini aku se-famous itu ya, bisa dihujat gitu. Gitu. Tapi kamu fine aja. Fine aja, cuman kayak ya udahlah, orang Indo kan pemikirannya nggak seluas kayak orang di luar negeri gitu. Emang kamu kalau di head comment itu apa diomongin gimana sih? Aku penasaran juga deh. Ya gitu, kayak sampai ada orang yang bikin video untuk ngekomentarin aku gitu kan, kayak wah ini cosplayer bokep nih gitu kan, apa namanya, pamer tet doang gitu. Tuh kayak ya sih pamer tet. Oke. Cuman kan aku tidak cuman pamer tetnya doang kan, aku pamerin bentuk badan aku, kayak perut aku juga masih oke aja gitu. Kayak aku gak gitu ke arah big size atau ya normal lah gitu badan aku, kayak cuman ya gede gitu. Ya jadi ya aku mencari pasar di situ. Iya. Tapi kamu sendiri pegel gak sih? Ini kayak pertanyaan yang umum ya gitu. Pegel gak sih? Pegel. Bahkan ini juga aku pakai kostum kan, ini kan ngaitnya ke arah leher. Ini aku pakai Hansaplast biar nggak sakit. Ini aku maaf banget ya kalau sampai harus melihat ke aset kamu gitu. Maksudnya kayak kamu sering sakit punggung gitu gak sih? Sering. Terus kamu gimana cara mengatasi itu biasanya? Kayak kamu terapi kah? Enggak sih. Atau biasa aja sih. Kan soalnya aku tumbuhnya alami gitu. Maksudnya nggak tiba-tiba gede gitu, nggak pakai silikon. Ya kalau mau mengira gue pakai silikon atau implan, nggak apa-apa sih. Kalau kata aku ori, Cok. Ori, emang banyak yang ngira kalau kamu tuh kayak pakai implan gitu. Iya, banyak banget deh. Tapi sebenarnya bisa dibedain gak sih yang ori kayak gimana, yang implan tuh kayak gimana? Kalau dalam dilihat secara langsung gitu ya. Bisa aku sebenarnya bukan expertnya. Tapi maksudnya kalau di teman-teman cosplay kamu mungkin ada yang implan gitu. Terus kamu kayak bisa lihat, ternyata dia implan gitu. Aku tidak sepeka itu untuk mengetahui orang lain gitu. Implan atau enggak. Harus dipegang dulu. Enggak, maksudnya kayak aku gak mau masuk ke situ. Gak boleh kayak gitu, itu tetap aja pelecehan namanya ya. Aduh. Gak boleh kayak gitu. Ya ampun. Kamu biasanya kalau jual foto konten-konten kamu di mana jualannya? Di Gang Now aja sih, di Gang Now aja untuk sekarang. Nggak ditraktir? Enggak, aku udah nggak aktif di traktir. Kenapa? Nggak begitu aktif tepatnya. Cuman kalau misalnya akunnya sendiri nggak kenapa-napa. Cuman kayak aku di situ iseng doang upload yang aku mau aja. Kalau misalnya ada yang mau support ya boleh, terima kasih gitu. Oke. Terus kamu boleh spill nggak? Kan kamu bilang kan GrabFood itu kan cuan banget nih. Kalau menurut kamu. Sekarang kamu udah bisa ngasilin berapa puluh juta? Waduh. Ada nggak
puluhan atau ratusan mungkin? Waduh, nggak ada yang Belum ya? Belum ya, at least cukup untuk menghidupi sesuap nasi aja. Seru nih nggak dijawab, yaudah. Yang ini harus dijawab sih. Terakhir paling gede kamu dapat berapa? Paling gede Heeh. ya cukup untuk sesuap nasi. Sepil dong, kepo. Berapa sih, ada 10 juta? Kalau itu ya ada lah 10 juta. satu orang yang beli kah atau kumpulan dari semua? Oh, kumpulan. Oh, kumpulan. Tapi ada sih satu orang dia bayar 10 juta. Donatur. Iya, ya kurang lebih. Dia lebih ke bukan donatur sih, beli konten aku. Oh. Bukan konten aneh-aneh ya 10 juta, sumpah. Aku gak jual konten 10 juta, lebih ke arah dia beli semua foto pack aku. Ya udah aku buletin aja deh 10 juta aja deh gitu kan. Gitu. Aduh. Foto-foto. Kamu emang foto-fotonya tuh kayak gimana sih biasanya? Kalau Gravure versi kamu tuh foto-fotonya kayak gimana? Kalau aku sendiri kan Gravure lebih ke arah foto-foto yang mengarah ke arah seksi-seksi kak. Kayak mengarah ke porn. Cuman gak porn. Gimana ya? Rada-rada perbatasan gitu. Tahu ahegao nggak? Ahegao yang kayak melet gitu ya? Melet ya itu. Aku kayak pose ahegao lah, terus yang kayak fetish ketek ya buka ketek gitu kan. Berarti jangan-jangan kamu kalau di sosmed kamu tuh banyak dong yang komen kayak cowok-cowok cabul yang aduh pengen jilat, aduh gitu-gitu. Kayaknya banyak tiap hari sih. Terus kamu gimana? Kamu baca itu geli nggak? Atau kayak emang pasti ada kayak gini iya, gitu. Menerima aja. Kayak ya udah sih. Kalau kata orang sih ya karena aku pamer jadi komenannya begitu gitu. Oh, tapi kalau misal ada netizen yang bilang oh ya pantas aja lah dia kayak gitu, kamu merasa setuju nggak? Enggak juga sih, sebenarnya nggak setuju sama pendapat mereka yang karena dia pamer komenannya jadi begitu. Sebenarnya nggak setuju, soalnya kayak gimana ya, orang kayak nggak boleh banget untuk berpakaian seksi dan ngeliatin belahan gitu. Padahal sebenarnya biasa aja gitu, apalagi kalau misalnya di Indonesia kan emang jarang di kota-kota besar ya ada yang pakai seksi. Cuman ya kita ada salah satu kota besar yang banyak pengunjung internasional kan, Bali, tetap aja pakai pada bikini, bahkan ada yang telanjang gitu kan. Kayak orang nggak begitu gimana banget juga kan di sana, di Balinya sendiri gitu. Oh gitu. Jadi kalau buat Yura sendiri, karena Yura kan konteksnya memang Gravure, foto-foto seksi, apakah Yura berharap orang-orang menormalize cewek untuk ya yang seksi gitu, atau bikin konten-konten Gravure juga, gimana? Ya kalau misalnya untuk menormalisasi kayak oke, kalau aku menormalisasi baju yang seksi, maksudnya nggak begitu seksi seperti kayak bikini sampai keluar ke mall gitu, enggak. Aku nggak menormalisasi itu. Lebih ke arah kalau misalnya kalian mau foto pakai bikini ya di studio atau di hotel lah bisa gitu kan. Maksudnya lebih enak gitu, private gitu. Cuman kalau misalnya untuk di tempat umum, di mall kayaknya enggak. Terus untuk menormalisasi Gravure, aku sebenarnya gimana orangnya masing-masing. Kayak lebih ke arah kalau misalnya kamu mau Gravure harus siapin mental sih. Emang apa sih mental, seperti apa sih maksudnya Yura? Ya itu head comment dulu, aku kayak awal-awal nerima head comment tuh kayak sampai stres sih, kayak sampai di hide-hidein, di delete-deletein komennya gitu kan. Cuman kayak lama-lama kayak udah bosen juga sih. Ya udah kayak udah lama udah mulai terbiasa, mulai settle, ya udah mulai bisa menerima ada komen-komen gitu, ya udahlah gitu. Taulah kelakuannya followers aku kayak gimana gitu. Oh, oke. Ini aku nggak tahu sih ini sensitif apa enggak ya. Indonesia itu kan kayak mungkin bisa disebut lumayan agamis gitu kan. Iya. Ada nggak yang sampai kayak laknatin kamu gitu? Ada aja sih.
Ih, pasti sedih banget ya bacanya. Iya, jadi kayak ada komen yang kayak, wah gila, apa kayak orang kayak gini lebih pantas di neraka gitu kayak. Anjir. Terus kayak ya udah sih, Wah. ya sih emang aku hot sih, ya udah nggak apa-apa. Jadi kamu nanggepinnya pun dengan positif gitu Iya, ya. ya ini bercandain aja sih. Tapi kamu kalau foto-foto gitu, itu biasanya kamu sewa fotografer lain kah atau kamu ada fotografer sendiri? Fotografer aku sendiri tuh manajer aku sendiri. Oh. Jadi manajer aku tuh dulunya fotografer dan emang punya studio foto. Hmm. Nah, ya aku diajakin untuk bareng sama dia ya gaskan. Karena kamu udah kenal juga orangnya, jadi kamu lebih pede dan ngerasa aman juga ya. Iya, udah ngerasa kayak ini orangnya cukup aman gitu untuk foto-foto dan lebih terbuka juga gitu. Maksudnya open minded, bukan terbuka buka baju ya. Kamu kalau datang ke event gitu, kamu sering jual ini kamu nggak sih, foto-foto grafer kamu? Kalau buka bus sih ya ada beberapa foto-fotografer aku. Itu kamu jual berapa tuh kalau foto cetak begitu? Foto cetak? Oh, ini aku ada cerita. Apa? Suka cerita. Jadi untuk fotografer kan fotonya seksi-seksi. Sempet aku tuh beberapa kali ngeprintnya tuh di tempat print kayak kayak banner semacamnya, tahu kan? Nah, yang ngeprint tuh bukan aku sendiri, maksudnya manajer aku yang ngeprintin. Dia tuh ngeprint di satu tempat, terus sempet aku nggak diterima buat ngeprint di situ. Kenapa? Karena fotonya seksi. Terus gimana? Udah gitu, jadi mungkin lebih ke arah tempat printingnya itu kayak nggak terlalu menerima cosplayer yang foto seksi, grafer lah maksudnya. Lebih nggak nerima yang kayak gitu. Terus kayak takutnya kayak salah satu karyawannya atau siapapun itu pakai foto aku untuk di print dia jual lagi gitu. Oh, kirain untuk bacol. Aduh. Kirain. Tapi ya kan? ada sih. Kemarin sempat ada tuh cerita dari teman. Iya. Dia tuh kena sebuah kasus di mana ada cowok yang ngeprint foto dia. Udah gitu ada spare fotonya gitu. Untungnya aku enggak sih. Jadi dia nyetak banyak. Iya. Terus pas diambil ada enggak. Jadi dia nyetak beberapa foto-foto cosplayer. Dan gitu dia pakai bacol. Terus kayak ada spare di fotonya dia. Udah gitu bekasnya tuh dijual-jualin. Ih. Wah. Jorok kan? Aku nggak ngerti aku. Tapi teman kamu marah nggak itu? Ya marah lah, maksudnya langsung di up gitu, maksudnya diselesain masalahnya kayak kurang lebih dalam seminggu. Seorangnya minta maaf. Iya, orangnya minta maaf. Ih, malu banget nggak sih kayak gitu? Ya Jijik banget ampun. masalahnya. Iyalah, tapi kamu nggak pernah kan kayak gitu? Enggak. Kalau di DM ada nggak yang cowok-cowok cabul, terus kayak nanyain kamu open BO nggak gitu-gitu? Wah, sampai banyak. ngirim foto itu Ya, mungkin? pasti Ada juga? Ada. Gila sih. Pernah aku balas kayak, aku sempat kayak foto pakai guling gitu, sama gue didudukin kan sambil kayak gitu. Gila. Ini gue lebih gede loh. Terus kata dia? Gak dibalas lagi, udah gitu. Tapi Di-read aja. Ih, kamu berani banget sih. Lagian yang kayak gitu gak jelas, ya udah aku balas gak jelas aja. Tapi kok kamu bisa seberani itu gitu? Nggak takut kah? Enggak. Lagian aku itu kan pubnya juga bukan pub itu kan, maksudnya guling gitu, guling. Tapi Yura, gimana ya aku ngomongnya? Sebenarnya kan mungkin kayak gitu-gitu kan ada konsekuensinya ya, kayak akhirnya kamu mungkin dijadiin sama orang sebagai bahan untuk kayak tadi bacol gitu kan. Iya. Itu kamu gimana? Kamu sudah mikirin itu terus kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ya aku fine aja sih, kayak ya udah emang aku foto seksi, mungkin orang-orang berpikiran aneh-aneh untuk foto-foto seksi aku gitu.
Terus udah gitu dipakai untuk ya at least seenggaknya nggak usah dikasih tahu ke gue gitu, aku cukup tahu aja gitu. Terus sih Jadi sering juga yang nge-DM kamu kayak, Kak ayo gue pakai nih fotonya gitu. hah Kayak Kak gue dipakai pakai nih fotonya buat itu. ya aku lebih Kayak karena gitu. kayak aduh tolonglah nggak usah dikasih tahu ke aku gitu. Aku nggak mau tahu itu foto mau dipakai apa gitu. Iya sih ya, kayak ngapain sih harus laporan gitu, Iya, biar apa ya? iya. Aneh juga sih kalau dipikir-pikir. Tapi kamu kalau di real life, mungkin kalau misalnya kamu pakai, kan nggak mungkin setiap hari cosplay juga dong. Kalau kamu pakai baju biasa, ini sorry ngomong kayak gini ya, pasti kan kelihatan juga gitu, sebesar itu. Kalau di real life, orang-orang suka ngeliatin kamu gitu nggak, kayak wah gitu? Oh iya sih pasti. Aku ada cerita juga nih. Apa Kan tuh? kalau nge-gym pakai baju seksi ya. Kayak maksudnya ngetat gitu kan. Aku sempet aku punya apa namanya? Tempat makan langganan. Itu tuh literally di seberang tempat gymnya banget. Oke. Nah, dan itu tuh tempat gymnya kayak apa ya? Pasar malam gitu. Dekat pasar malam. Ya kan pasti kan kulineran ya, habis nge-gym kan lapar gitu. Udah gitu aku ke tempat langganan aku nih. Nah, di tempat langganan aku langsung duduk sama teman-teman aku. Temen aku ada 2 cowok, teman kantor. Duduk. Nah, aku tuh duduk kayak sembarang aja duduk, yang penting ada yang kosong ya gue dudukin gitu kan. Didudukin aku nggak ngeh di sebelah aku tuh cowok, udah gitu cowoknya langsung pindah. Couple maksudnya. Oke. Nah, sebelah akunya cowok, sebelahnya lagi cewek. Nah, mereka pindah tukeran. Nah, jadi ceweknya sebelah aku, cowoknya sebelah sana gitu. Oh ya udah gitu. Gak apa-apa, gue sih fine-fine aja. Udah gitu kan kita lagi nungguin makanan tuh. Nah, yang mereka makan udah datang duluan. Udah gitu entah kenapa kelihatannya kayak bete banget ceweknya. Kayak apa sampai makannya kayak cuma dimainin gitu. Oh. Kelihatan banget kan betenya. Udah gitu ya yuk. Aku pikir emang mereka lagi ada masalah. Oke. Udah gitu nggak pakai lama mereka cabut. Oh. Aku nggak merhatiin mereka, cuman abis mereka cabut temen gue ngomong, Yur, lu ngeh nggak sih yang tadi apa namanya bete gara-gara lu? Hah? Kok bisa? Iya, soalnya si ceweknya sampai main-mainin. Iya sih, gue ngeh yang dia main-mainin. Cuman aku nggak tahu cowoknya kayak gimana. Cowoknya nggak terlalu ngeliatin sih, cuman ceweknya aja yang bete gitu. Udah gitu sampai pindah gitu. Udah gitu ya udah kita makan. Selesai makan, ketemu tuh sama yang couple itu lagi. Mereka baru mau makan di tempat itu lagi. Oh iya, terus Udah gitu jadi maksudnya nungguin kamu pergi dulu gitu? Oh my god, terus? Udah gitu, ya udahlah, udah gitu gue jadi bercandaan aja di circle-nya aku gitu. Jadi kayak, wah, Yura kalau habis nge-gym pemecah hubungan orang. Tapi ceweknya sempat kayak sini-sini kamu gitu nggak kayak? Iya. Serius? Iya, cuman kayak ya udahlah gitu. Kamu nggak liatin balik? Nggak liatin balik. Karena suka heran sih ya sama kayak gitu-gitu. Iya, aku cuman mau niat makan doang. Iya loh, kan maksudnya kayak kita nggak maksud untuk menggoda ya. Lagi masa kita ngegodain orang sih, nggak mungkin banget lah gitu kan. Kita juga punya waktu sendiri gitu. Kalau emang cowoknya kayak gitu, salahin cowoknya. Iya. Jangan sini-sini cewek lain. Ya kan. Ngomong-ngomong, kamu ternyata kerja di kantor juga. Iya, aku sempat kerja di kayak studio game gitu sih. Tapi sekarang masih? Udah enggak. Berarti kegiatannya kamu selain cosplay? Untuk sekarang aku ya paling cuci piring, masak. Di rumah aja? Iya, di rumah aja. Tapi kamu kan cosplay udah lama, terus kamu juga sempat di kantor gitu. Itu teman-teman kamu tahu nggak kamu cosplay Grefur gitu? Iya, mereka tahu. Terus justru dari awal apa namanya, mereka tuh emang hire cosplayer gitu. Terus emang aku dari awal ngomong kalau misalnya aku nge-Grafur apakah oke enggak gitu kan. Terus katanya ya oke aja. Ngomongnya gini, oke masuk gitu. Yang penting game kita dipromosiin gitu. Oh berarti itu bukan kerja dong, kayaknya kerja sama gitu ya? Ya. Oh. Cuman ya aku niat masuk situ bukan gimana, lebih ke arah aku pengen belajar aja gitu untuk bisa ngobrol enak di depan kamera. Oh, Ya sekalian belajar gitu.
Belajar menjadi famous, anjay. Emang gak pengen banget jadi famous ya? Enggak juga sih, lebih ke arah dulu tuh aku gak ada kepikiran sebenarnya untuk ke arah famous, cuman kayak aku kayak bikin video-video konten untuk di IG maksudnya. Ya untuk iseng doang. Terus gak menyangka bakal sampai viral, terus kayak didukung sama manajer aku ya, ayo makin aktif lagi, belajar untuk di depan kamera, pose gitu segala macam. Ya oke, jadinya aku belajar segala macam itu. Aku pernah lihat konten kamu ya. Di kalau nggak salah waktu itu kamu di IKEA, kayaknya IKEA sih. Terus kamu kayak ngukur-ngukur mangkok di situ, terus diinin ke dada kamu gitu. Kalau di sini itu kan kamu berani banget ya, hitungannya kan di real life berani banget. Kalau di podcast ini kira-kira seberapa beranikah kamu? Seberapa berani ya? Untuk seksi gitu, kayak pose-pose seksi atau apa gitu. Kayaknya aku kayak masih apa namanya? Masih nerima kalau misalnya, oh ya pamer ketek ya, pamer tet ya, oke, boleh gitu. Goyang-goyangin tet, oke. Aku nggak berani request, aku nggak mau. Makanya aku tanya kamu seberapa beranikah kamu menunjukkan keberanian kamu itu di sini di podcast ini? Berani nggak kamu? Berani dong. Apa misalnya kamu mau terserah sih. Oh my god. Goyang-goyangin gitu. Ngedip dong. Waduh, astagfirullah, maksudnya apa ya? Enggak dong. Oh iya, nanti kita bikin TikTok pasti. Enggak diadu dong, emang ayam apa? Sabung ayam. Iya, sabung ayam apa? Enggak dong. Itu sih nggak perlu ada compare-comparean sih, nggak perlu ya. Iya, adu-aduan. Nggak perlu lah. Udah. Iya boleh. Kamu jangan cute dong kalau Yura. Seonesan mungkin. Nggak usah. Seonesan. Kamu mau apa sayang? Coba dong ngomong ara-ara Anata gitu. Ara-ara Anata. Coba twing-twing. Twing-twing. Terserah sih mau twing-twingin apa. Ting-ting. Astagfirullah. Ya Allah. Tercerahkan mata kalian ya. Sangat indah sekali hari ini. Aduh panas banget, aku aja yang cewek panas loh ya. Aduh. Kadang aku tuh penasaran gitu ya. Aku pernah lihat video cewek-cewek cosplay gitu, kayak apa ya, kayak mereka tuh jadi sesama tobrut gitu ya. Terus mereka tuh kayak gimana sih kalau cowok tos kayak wih gitu. Kamu kayak gitu juga nggak kalau? Iya, justru beberapa konten aku ada yang kayak gitu. Seingat aku tuh, aku punya boneka yang tahu kan, yang kayak ayam yang wek ngok. Oh iya, kenapa? Nah diadu pakai intan gitu sampai mereka bunyi. Aku bayangkan dulu ya. Oh iya, konten seperti itu. Iya. Tapi berhasil bunyi. Iya bunyi. Sepadat itu ya. Iya, antara kamu dan teman kita. Iya. Tadinya lebih ke arah mau foto doang kan. Udah gitu sama dia dimainin, apa ya? Lebih ke arah badan gue sampai ditekan-tekan gitu sampai dia bunyi. Terus kayak, oh konten. Ya udah dibikin lah videonya. Aku ngilu banget sih dengernya. Sakit gak sih kayak gitu? Enggak sih. Nggak sakit? Enggak. Kalau misalnya ada nggak sih kayak cosplayer gitu ya, yang kayak, ih apaan sih? Masa kamu disuruh gini ya, Faraban? Waduh. Jangan dong. Biar thumbnail ya. Kuat. Editor yang kuat ya. Suruh aku aja sampai keringet dingin loh tangannya. Aduh. Tadi aku mau nanya apa ya, lupa aku. Aduh, ya ampun. Iya. Oh iya. Kalau misalnya para cosplayer gitu, kalau kamu ketemu sama cosplayer lagi sampai terbata-bata ngomongnya, pernah nggak ada yang langsung kayak tete gitu? Aku pernah denger cerita ada yang kayak gitu. Iya, tiap event kayaknya teman-teman aku kayak, ih Yura mau tet gitu. Masa dia? Jadi sebutnya apa ya, kayak Digrepe-grepe. Iya gitu. Digrepe-grepe. Tapi kamu nggak apa-apa kayak gitu?
Kaget gak sih? Udah enggak sih. Oke, biasa gitu. Udah terbiasa. Ih parah sih tapi masa kayak gitu sih. Tapi kamu gitu juga gak ke cosplayer lain? Cuman kayak ke yang paling dekat aja sih. Kalau yang emang baru kenal atau cuman teman aja enggak. Ih, kamu gak takut apa? Aku takut banget loh. Meskipun sesama cewek tapi kayak jangan. Dulu aku awal-awal takut, cuman kayak oh ya udahlah dibiasain aja lah. Udah pasti yang kayak gini ada aja gitu. Tapi sebenarnya itu nggak perlu dibiasain sih Yura, kataku ya. Oke. Tetap kayaknya kita harus tetap punya bundaris, ciala bundaris. Apa sih bundaris itu apa sih? Batasan. Iya, bacanya apa? Bundaris. Gak jago bahasa Inggris. Maaf. Jagonya bertanya. Padahal lu kayak bule tapi gak bisa bahasa Inggris. Emang iya apa? Iyalah. Enggak. Iya. Dari mananya sih? Hidungnya mancung, terus kayak matanya bentuknya bagus. Cantik dah, udah gitu putih, mulus. Ya tapi tetap mantepan kamu sih. Tetap mantepan kamu. Ya tapi kan secara looks lebih cantik lah. Yura. Aku paling cantik lewat makeup aja. Enggak, kamu cantik kok. Kalian kalau misalnya ada nggak sih yang bilang kamu kayak menang doang gitu, enggak secakep itu gitu. Iya. Enggak guys, kalian harus lihat aslinya lebih mantap lagi dan lebih cakep juga. Menurut aku kamu lebih cantik lagi dilihat aslinya sih. Aslinya. Harus ketemu langsung sih emang kalau kayak gitu-gitu ya. Jadi kita nggak bisa komentarin orang dari konten-kontennya doang. Iya. Gitu. Tuh. Kamu punya mantan gak sih? Ada. Mantan kamu tahu nggak kamu bikin konten gini? Tahu. Justru karena sekarang udah famous, nggak mau bareng kita lagi. Terus kayak Bareng kita. Siapa lo? Bareng kita maksudnya apa? Lebih kayak gue udah nggak ngumpul sama circle-nya mantan gitu. Oh gitu. Terus dia bilang nggak kayak dulu lu sama gue nggak gini? Iya. Ih apa sih? Oh gitu? Biasalah. Iya. Orang kayak mau enaknya aja lu. Iya. Dasar. Makanya nggak jadi deh. Terus kamu balas nggak pas dia ngomong kayak gitu? Lebih ke arah Kayak, mama enggak. nih. Oh enggak. Iya, lebih ke arah kayak emangnya dulu lu ngapain ngebantuin gue aja kagak gitu. Iya bagus lah ya, yang nggak berguna. Hempaskan aja. Nggak usah join. Iya. Yura, ini terserah sih kamu mau jawab atau enggak. Kamu kan pasti punya keluarga ya. Keluarga kamu tahu? Tahu. Terus respon orang tua kamu gimana? Tepatnya waktu awal-awal aku cosplay seksi lebih ke arah kayak ditahan-tahan kayak jangan gitu. Cuman kayak apa ya? Aku nggak deket sama keluarga juga, jadi aku kayak nggak begitu mendengarkan omongan mereka. Jahat sih. Mungkin ada masalah juga kan ya. sama keluarga yang bikin jadi nggak deket sama keluarga gitu. Tapi meskipun gitu sekarang masih kontekan gitu nggak? Masih. Kayak misalnya kayak yang ngomong kayak gitu kan mama aku sendiri. Kemarin sempet kayak mama aku sakit, kayak ya udah tetap aku temenin ke rumah sakit, tetap aku bantu apa kesana sini gitu, ngurusin bla 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 gitu. Pasti. Pernah nggak orang tua kamu ngomong kayak bawa-bawa tetangga tuh pada tahu nanti kalau pada lihat gini gitu, pernah nggak? Oh enggak sih, justru karena mama aku juga nggak gitu akrab sama tetangga, jadi mama aku cukup orang yang apa ya, introvert juga lah. Jadi kayak nggak gitu banyak ngobrol sama tetangga, sama teman kantor gitu sih. Lebih karena dia lebih suka menyendiri. I see. Iya sih. Kadang paling ngerasa tuh kalau ada keluar omongan kayak jangan kayak gitu, ntar kalau tetangga tahu gimana, tetangga lihat apa segala macam jadi omongan tetangga. Wah itu kayak please tolong support aku gitu kan. Gimana pun kan meskipun emang itu fakta gitu ya, tapi kan at least tolonglah support gue juga gitu kan. Gimana pun juga mungkin uang gue dari yang gue hasilin kan bisa ngebantu keluarga juga. Yura, kalau di real life, balik lagi ke real life, apa namanya, kamu pernah nggak kayak
ada yang ngelecehin kamu gitu? Entah verbal kah, kayak catcalling gitu, atau justru fisik, pernah nggak? Ada aja sih, cuman kalau yang fisik kayaknya aku tidak bisa cerita. Kalau misalnya untuk secara verbal, kayak waktu itu aku pernah naik Grab tuh. Terus kayak udah malam, aku juga udah cukup capek lah untuk ngejawabinnya. Terus kayak apa ya? Si Mas Grabnya, bapak-bapak lagi, Pak Grabnya ini kayak nanya-nanya untuk basa-basi sebenarnya. Oke. Ngerti sih, cuman kayak kerja di mana gitu kan, umur berapa, tinggal di mana, oh ini rumah atau tempat kosan, terus tinggalnya sendiri apa sama siapa. Terus aku bilang kan, aku kayak terlalu menjawab jujur toh waktu itu, bodohnya kayak oh ya ini tinggal pisah sama keluarga, terus kayak tinggal sendiri gitu. Oh terus udah gitu kayak pas udah deket tempat rumahnya aku, si Mas Grabnya tuh kayak, oh ini mau dibantuin gak bawa kopernya? Oh ya boleh. Mau sampai kamar gak? Loh kok sampai kamar gitu? Terus? Oh nggak usah di sini aja gitu, sampai parkiran aja. Ya udah, dianya kan kayak udah beberapa kali nanya kan, kesannya kayak agak maksa ya. Iya. Udah gitu, ya nggak usah. Aku juga tetap jawabnya nggak mau diantar sampai kamar. Kayak kalau sampai kamar gue orangnya tahu gitu, kayak nggak nyaman aja gitu. Ih, serem banget sih. Tapi akhirnya nggak terjadi apa-apa kan? Ya enggak. Iya sih. Tapi kamu waktu itu pakaiannya gimana? Agak terbuka kah atau tertutup? Enggak sih, lebih kayak baju kayak oversize gitu. Oh. Pakai celana panjang, pakai celana legging hitam panjang, ingat banget. Terus pakai baju juga hitam oversize gitu. Hati-hati loh kamu. Lo jangan sendiri lagi lah. Siapa yang mau nemenin ya? Aku mau. Aduh. Tapi nanti peluk ya. aku penasaran, aku pengen coba peluk juga deh, kayak oh ini kayaknya hangat banget gitu. Empuk banget. Aku bilangnya hangat sih. Kalau empuk kayaknya dipikir-pikir juga bakal empuk banget sih. Iya empuk sih. Kayak puding, lucu. Yura, aku boleh nanya lagi kan? Boleh. Yura, kalau ngomongin Grabfood lagi ya, tadi kan kita, kalau aku dengar-dengar dari cerita kamu kan banyak banget plusnya gitu kan, mungkin dari cuan, terus kayak cepet famousnya mungkin kan. Tapi pasti ada minusnya dong, dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kalau dari sisi kamu sendiri, kekurangannya apa sih kalau Grabfood itu? Kalau Grabfood kayak banyak banget tawaran yang aneh-aneh, kayak pura-pura job foto, taunya ke arah BO gitu kan, tidak gitu. Makanya kayak manajer aku juga kayak apa ya, merhatiin DM yang masuk ke Instagram gitu, kayak ini nggak benar, nggak usah dibalasin lagi. Oh oke, gitu. Oh, tapi kamu pernah terjebak di situasi itu ya tadi kamu bilang mau foto tapi ternyata ngarahnya ke open BO gitu? Untungnya nggak pernah. Oh syukurlah. Soalnya aku memang dari awal ngebatasin foto-fotonya. Jadi manajer aku juga kan fotografer tuh. Jadi dia tahu ini fotografer yang emang benar mau foto sama yang fotografer abal-abal. Ngeri banget ya. Iya, jadi kayak misalnya kayak oh ini si ini udah mau foto aja gitu, nggak apa-apa. Soalnya tahu gitu si ini tuh orangnya aman lah gitu. Tapi kalau misalnya kamu ada, mungkin kamu pernah ada momen dimana kamu difotoin sama fotografer lain gitu, bukan sama manajer kamu. Pernah nggak kayak fotografernya tuh kayak kayak gitu-gitu? Sampai kayak gitu-gitu pernah nggak? Iya ada sempet. Waktu itu aku lagi nggak fotonya sendiri gitu kan, di hotel sih sebenarnya. Cuman itu dulu banget pas aku kayak cukup rebel. Terus kayak wah ayo foto lagi apa liatin tadi gini kayak senang banget. Iya sumpah. Terus kayak kata-kata oke, cuman gue kayak nggak begitu menurutin pose kayak gitu, tau gak sih? Gue cukup kurang lebih lah gitu kan, kayak minta
tangannya kayak grepe-grepe, gue cuman kayak gini gitu kan, kayak udah pegang tattoo sendiri gitu. Cukup berani banget dan aku nggak pernah se-expect ini gitu, ngelihat ngobrol sama cewek ya, apalagi di depan kamera gini, dan ini bakalan ditayangin ke seluruh Indonesia gitu. Kayak berani banget, kamu tuh berani banget. Ya, Aku nggak habis thinking. namanya pengalaman. Aku juga waktu itu belajar dari pengalaman, fotografer yang abal-abal tuh ternyata begini ya. Ya udah gitu aku nggak mau lagi lah foto-foto yang sama fotografer abal-abal kayak gitu. Ya untungnya nggak ada terjadi lebih dari itu. Iya, Untungnya. amit-amit deh, jangan sampai. Ngebayangin aja ngeri-ngeri. Ngeri. Sedap ya. Kamu tahu nggak sih waktu itu sempat ada tren yang katanya bisa tren yang cewek minum boba terus bobanya disangkutin di sini. Oh iya Jadi iya. minum nggak pakai tangan gitu, jadi kayak gitu. Ya, aku pernah sih. Kan pernah? Oh berarti bisa dong. Bisa. Ini kayaknya Pertanyaan bodoh. gelas ini juga kayaknya bisa nih. Bisa guys. Ya bisa. Wah mantap sekali. Berarti kamu kalau pegal kadang-kadang kayak taruh aja sini gitu ya. Ih kadang juga HP gitu kan. Oh iya, kamu kalau nonton gitu dong, nonton Netflix ya? Iya kan aku nggak bisa ya, maksudnya kalau di perut ketutupan tete gitu kan. Kan enaknya sebenarnya di perut gitu sambil tiduran. Nah aku nggak bisa, aku jadinya ya di tete. Merinding aku. Karena aku bahkan nggak bisa ngelihat perut aku sendiri gitu loh. Iya. Karena kehalangan terlalu besar gitu ya. Iya. Katanya dengar-dengar kalau misalnya cewek tobrut itu nggak bisa tengkurap ya, emang iya? Bisa sih. Tuh bisa kok. Waktu itu Bisa, katanya cuman nggak bisa aku loh. kayak rada tahan pakai tangan gitu, jadi kayak gitu. Oh sakit ya soalnya. Ya kalau misalnya bener-bener tengkurap terus tangan gini gitu, ya sakit lah gitu. Ketekan banget. Tuh ternyata ada minusnya juga guys, nggak selalu enak guys. Berat cuy. Bahkan nyari BH aja aku susah loh. Oh iya. Ya iya. Kayak bahkan aku kayak Aku nggak tahu. Dari mana aku bisa tahu itu? Soalnya sekitar aku nggak ada gitu maksud. Jadi ini aku baru pertama kali ngeliat cewek tobrut langsung gitu. Iya makanya. Gimana rasanya? Rasanya nggak tahu, nggak pernah. Belum merasain ya? Takut. Aduh. Iya. Jadi kayak makanya kayak wow ternyata wow banget. Iya. Terus kamu nyari itu dalaman gimana dong? Custom? Custom. Enaknya custom, cuman aku belum tahu tempat custom yang untuk bikin BH tobrut tuh di mana. Jadi aku suka dapatnya tuh di Victoria's Secret aja. Mahal kan itu ya? Mahal gak sih? Berapa duit sih? Biasa kalau 1 beli? juta satu BH. Anjir. Bagus emang bahannya. Aku nggak pernah tuh beli. Biasa aja sih, cuman ya gimana ya, aku nggak ada nemu ukuran di tempat lain, jadi gimana ya, merada sakit hati juga untuk beli BH. My god sama hal itu ya. Itu minusnya lagi tuh guys. Jadi kalau kalian tobrut harus siapin banyak duit ya. Iya, buat beli BH aja mahal. Kamu keberatan gak sih kalau misal ada ya orang yang ngomong kayak tobrut gitu? Enggak sih. Emang tobrut kan? Emang iya. Emang iya. Emang iya. Gitu gak emang iya. Dulu aku enggak gitu loh. Padahal kayak, wih titnya gede. Gue kayak, malu banget gitu. Dulu zaman sekolah lah, sampai kerja beberapa tahun. Kayak sampai aku pakainya tuh kayak seringnya oversize, hoodie kemana-mana. Tapi iya loh emang. Kalau zaman dulu tuh, zaman dulu lagi. Maksudnya ya zaman-zaman 2000-an 2020 ke bawah. Iya 2020 ke bawah tuh emang kayak yang cewek-cewek itu nggak seterbuka itu gitu. Iya. Banyak yang masih nutup-nutupin. Apalagi kayak malu banget gitu, kayak ih tatu gede, pengen dong pegang. Temen cewek gitu kan zaman sekolah. Anjir, gue kayak lo kok berani banget ngomong kayak gitu ke gue gitu. Terus kayak oh ya udah lah, emang mungkin dia iri gitu. Emang iri sih dia ngomong, ih gila pengen banget punya tete gede kayak lu gitu. Pengen lah pegang gitu. Iya tahu. Ya dulu awal kayak anjir sakit hati banget gitu dulu.
Cuman sekarang udah kayak anjir udahlah, udah biasa aja lah. Berarti kamu kalau nyari baju juga susah dong ukurannya. Iya. Harus sesuai lingkar dada gitu kan? Iya, jadi kadang aku stuck di S atau M. Oh itu masih muat? Iya, jadi kalau misalnya S jadi cukup ngepres, kalau M nggak terlalu ngepres gitu. Apalagi kalau cosplay kan sebenarnya enaknya badannya proporsionalnya bagus gitu kan. Kalau misalnya M tuh jadinya kayak tet ke bawah itu kayak rata gitu, nggak ada lekukan tetnya gitu kan, rada jelek gitu. Tapi tetap kelihatan kok. Itu perasaan kamu aja. Sebenarnya kalau kamu nanya sama orang pun orang ngeliat kok. Tetap kelihatan. Nothing worry about lah ya. Justru yang nggak tobrut tuh baru khawatir. Justru aku lebih iri sama yang nggak tobrut. Kayak bisa. Kalau misalnya pakai baju tuh lebih lucu-lucu. Maksudnya kayak pakai tank top itu kayak pakai apapun juga cantik. Cantik aja. Maksudnya kalau bisa aku yang pakai kan jadi mencuri perhatian orang gitu, nggak enak. Oke. Gitu. Ya kan, setuju kan? Setuju. Iya. Aku setuju kok, setuju. Hari ini pembahasannya berat banget. Yura, kamu pernah ini gak sih, tapi kedengarannya kan kayak seneng gitu kan, ngebahas soal GrabFood duitnya banyak. Tapi kamu sebenarnya pernah capek nggak? Kayak capek, pengen stop aja lah. Iya, sampai aku kayak udahlah, yang bikin konten manajer gue aja lah, ngapain gue capek. Emang capek kenapa sih? Kayak kalau bikin konten kan dibikin lu ide kontennya mau kayak gimana. Terus kayak aku kan nggak terlalu nyaman untuk nge-reveal muka aku kalau nggak makeup. Jadi kayak harus makeup dulu lah, kan lama makeup. Udah beres makeup harus cuci muka dulu, capek. Kan pakai makeup juga kan berat di muka gitu. Jadi lebih ke magernya itu. Mager. Jadi pengen stop karena kamu mager. Iya, lebih kayak mager makeupnya aja. Gitu. Iya, lebih kayak bercanda aja, kayak udahlah, lu aja lah yang bikin konten lah. Gitu. Seperti itu ternyata. Aku pikir karena ya terlalu kayak udahlah, kayaknya udah kebanyakan deh konten. Iya, kayak gitu, itulah kayak manajer kayak ayo bikin kontennya, ayo bikin konten. Banyak banget konten yang aku bikin gitu kan. Tapi kan kamu jual konten itu, kamu pernah di-share sama orang di Telegram gitu-gitu. Ya, di leak kayak gitu banyak sih. Ya di leak ya sebutannya. Rugi dong, emang rugi. Sebenarnya apalagi kayak awal-awal aku kayak jual fotonya di traktir kan awal-awal. Udah gitu banyak yang di leak kemana-mana, kayak kesel sih. Kayak aku kan foto itu dengan effort kan, aku make upan, beli kostumnya, nyewa fotografernya, nyewa studionya, itu pakai duit, udah gitu di leak dengan gratisnya gitu kan. Sakit hati. Aku sakit hatinya gini. Iya juga ya. Sakit hati. Bisa masuk kantong gue, jadi makanan, enak. Aduh. Cuman sekarang udah kayak ya udahlah, biasa aja gitu. Ada yang nge-leak, ya udah nggak apa-apa. At least orang tahu kalau misalnya konten-konten yang aku jual tuh nggak seperti yang mereka pikirkan kayak sebok itu gitu, enggak. Tapi kamu ada keinginan untuk sampai ke arah sana nggak? Sempet tuh, lumayan cuan kan. Mau memperluas ini ya. Lumayan kan, ada yang orang 11 sampai 1M gitu gaji. Iya. Jual video gitu. Iya, coba. Itu enak-enak gitu. Iya, enak-enak. Apa sih? Enak-enak. Cebok gitu. Itu enak-enak sama cowoknya. Nggak bisa nelan. Sulit menelan saking shocknya. Cuman kan ya udah gitu kan. Dia juga bukan warga negara sini, kayak ya udah. Gitu. Kayaknya aku tahu deh. Ini yang dia sering live di TikTok itu nggak sih? Iya. Banyak banget tuh itu, gila.
Emang terdengar menggiurkan Tang, sih. iyalah, lu emang nggak tergiur gitu? Aku enggak. Aku sih tergiur ya. Lumayan duitnya. 1 bulan kan 1 iya. M gede. 1 rumah sebulan gitu. Iya, duitnya sih terdengar menggiurkan, cuman untuk melakukan Untuk sih kalau aku melakukannya, enggak. iya. Tapi kalau kamu Enggak. enggak, cuma sempet Tergiur. tergiur gitu. Ya, jangan lah ya. Enggak. Pindah negara dulu nih Oh, harusnya. iya, emang harus pindah negara ya kalau bikin gitu-gitu. Ya kan di Indo nggak boleh. Oh, tapi kalau GrabFood boleh ya? Boleh. Kalau Nggak sekedar tahu GrabFood doang boleh ya? Ya, harusnya boleh sih kayak seksi-seksi aja karena pakai bikini. Karena selama ini belum pernah kena. Ya jangan sampai kena maksudnya, tapi selama ini kan belum ada orang yang kena gitu kan kayaknya ya. Kayaknya nggak ada deh orang yang dikena penjara karena pakai bikini. Ada deh Siapa? yang sempat pakai bikini tapi di Jakarta di perempatan gitu. Oh. Kena viral, nggak tahu di penjara atau enggak, lupa. Tahu nggak? Enggak. Ya udah. Enggak. Ada. Iya. Iya kan Apa ada. ya denda? Berapa juta? Di pinggir jalan pakai bikini. Iya. Emang apa kok? Pakai bikini. Apa konten dia tiba? Oh, yang itu. Mm-mm. Oh, tapi masih ini kok, masih warawiri kok. Iya. Orang tersebut ya. Berarti denda aja mungkin ya. Hihihi. Ya denda apa namanya? Ya nggak ada etika aja meren kali. Kayak masa di tempat. Iya salah tempat. Iya, mungkin pasnya kayak di klub. Di pantai kan kayak all be okay gitu kan. Iya. Di klub, Di klub oke, seksi-seksi. Kamu gak masuk angin apa bajunya kebuka bang? Iya ini udah kayak agak pilek ini sebenarnya. Ini kelamaan emang udah waktunya closing sepertinya ya. Abisnya seru ngobrolin kayak ginian, aku juga suka. Banyak taunya ya jadinya. Iya loh, Ya, seru soalnya- ya. iya loh, ini tercerahkan banget. Iya apalagi kayak dulu aku yang tidak membuka diri kayak bosan banget hidup ya gitu kan. Udah gitu setelah viral dan pakai baju yang terbuka, wah, seru juga ya. Banyak orang yang aneh-aneh ternyata ya. Iya ya, apalagi fetish orang tuh kayaknya mulai Iya. muncul-muncul Jadi gitu. Iya, soalnya dikasih lahan kan istilahnya gitu Iya. kan, dengan adanya banyak cewek-cewek yang berani gitu. Terus jadi mereka mikirnya kayak, wah lahan nih gue tunjukin aja lah diri gue gitu kan sekalian. Iya. Sempet ada yang kayak gitu, udah gitu dia chatnya di ini kan vanish mode. Aku nggak tahu kalau vanish mode itu kalau di SS muncul notifikasinya ke orangnya. Dia nge-pub itu kan. Udah gitu sama gue di SS. Sebenarnya bukan buat gue sebar kemanain ya, lebih karena buat ke circle gue sendiri kayak, nih lihat orang kocak banget Gue jadi bahan gibah. Terus udah gitu dia, ih kok di SS kak, aku takut. Ya lo ngapain? Apa sih? Dia yang udah pop sendiri, aku Iya loh. Maksudnya dia berharap apa sih? Berharap ya Yura muasin kamu? Apa sih? Gak banget deh. aneh banget sih, kocak banget itu. Udah abis itu hilang aja udah chatnya gitu dia. Iya, udah gitu kayak kak jangan disebar-sebar ya. Udah gitu ya gue pengen nge-SS-in lagi kan omongan dia yang kak aku takut. Sama gue sampai pakai foto kak pakai HP yang lain. Nih lihat kocak orangnya udah pop gitu, terus takut disebar kemana-mana. Bocil kayaknya ya. Kayaknya Iya iya. nggak sih? Belum dewasa banget kayaknya ya. Yura, oke ini terakhir paling ya. Oke. Kamu ada pesan-pesan gak yang mau kamu sampaikan untuk para lovers konten kamu? Anjay. Apa ya? Ayo sering-sering beli dong. Nanti aku kasih hadiah deh. Aku kasih tet nih. Gak bercanda, gak mungkin ya. Lebih karena apa ya? Buat kalian semua yang suka tetenya gede, cewek pengen punya cewek tetenya gede, dipikir-pikir dulu ya. Karena cewek yang tetenya gede juga hidupnya seru sih, cuman capek juga. Pasti capek juga dianya juga jadi cowok kan. Wah, jadi cewek gue dilihat sama banyak orang, jadi banyak orang gitu. Oke. Bentar. Aku masih ada yang mau. Kalau misalnya kamu nanti punya pacar, tapi pacar kamu tahu gitu terus gimana?
Kalau misalnya ya, dia suruh kamu, udah kamu berhenti aja, nggak usah bikin kayak gitu-gitu lagi, kamu Aduh, ikutin. kayaknya mau aja kalau dia mau bayarin hidup aku ya. Iya. Donatur tetap ya, berarti harus. Kalian bisa bebas selama donatur gitu. Apa ya? Ininya ya, ganti lah, jangan larang-larang doang gitu ya. Aduh, tadi aku ada. Gak usah ngatur, harus jadi donatur. Iya ya, kayak gitu. Soalnya kan menghentikan pendapatan kamu ya, kayak gitu ya. Iya. Aduh, aku masih ada satu lagi tapi aku lupa. Please, tolong kasih aku kesempatan nanya satu kali lagi. Boleh. Nyam. Gak jadi deh, aku lupa. Aku lupa sumpah. Aduh, tadi sempat kepikiran. Minum dulu. Nih, Dek. Ya ampun. Aduh, ini pertanyaan penting banget sebenarnya. Apa tuh? Ah, udahlah, lupain aja deh. Udah kelamaan aku lupa. Gak jadi. Ada loh, ada. Mandi pada umumnya aja sih, ya kan? Mandi kayak Iya, ada masker khususnya gitu gak sih? Hah? Ada nggak loh tahu. masker payudara. Ada loh, sumpah. Aku pernah lihat. Aku nggak tahu. Aku pernah lihat, bukannya nyari loh. Ada, pernah lihat iklannya. Nggak tahu kenapa. Iya, ngomongin soal minyak bulus, kan percaya gak sih? Kayak gitu-gituan, kayak ada pil pembesar, ada minyak-minyak. Iya, percaya nggak percaya sih sebenarnya. Sempet waktu aku SMA ditawarin, ini mau minyak bulus kak? Anjir, buat apa? Ke tante teko udah gede gitu. Iya. Untuk apa dia berpikir gak sih? Gedein lagi. Iya, ini kan buat gedein. Kalau udah gede mah ya biar kenceng aja katanya. Ya gimana ya? Ya sih, cuman enggak deh. Nanti makin gede tete gua. Iya, jangan dong, ntar kesaing cewek lain. Kasih cewek lain kesempatan. Makin kayak balon nanti teh. Oh iya nih, ini pertanyaan aku baru inget. Ini penting banget nih. Banyak orang yang sering komen. Ini terakhir beneran. Maaf ya, aku nanya mulu ya. Enggak apa-apa. Ini beneran. Aku sering lihat komen-komen cowok di konten-kontennya cewek yang tobrut gitu. Mereka bilang, ini pasti hasil tangan pacarnya. Wah, itu banyak banget tuh. Nah tuh, kamu kalau digituin sama orang pernah nggak? Terima nggak kamu? Lebih ke arah mikir sih. Aku kayaknya jarang zaman sekolah bisa gede bukan karena dipegang-pegang cowok deh. Dipikir-pikir gitu ya. Kayaknya lebih ke arah emang gede aja. Iya, itu sih nggak perlu dipikirin, serasanya kamu aja sih. Lebih ke arah mikir emang dulu gue gede bisa gara-gara apa ya. Kamu sendiri pun berpikir. Iyalah, gue sendiri bingung kenapa bisa gede ya tete gue ya. Katanya fitness kali. Gimana sih maksudnya? Bahkan aku sempet kayak nyari-nyari di Google cara mengecilkan payudara. Ada yang bilang bisa makan kacang gitu atau olahraga. Unik ya. Agak lain ya. Orang pada mau gedein, dia mau kecilin. Ya. Terus ada gitu aku beneran cobain makanin ya. kacang. Terus jadi mengecil. Olahraga enggak. Tetap sama ya, atau justru malah jadi lebih besar lagi. Ya makin gedein sih. Tetap berjalan, pertumbuhannya tetap berjalan. Oke. Gitu guys, berarti emang gen. Yura tuh emang gen kan, berarti emang udah dari lahirnya gitu. Oke, Yura, thank you banget. Arigatou gozaimasu. I got to. Obrolan kita sangat menarik. Aku juga jadi tahu bahwa kayak grapefruit sama nude gitu ya, itu beda dan nggak bisa disamakan gitu. Beda. Dan banyak info-info soal ketobrutan lain yang aku nggak pernah tahu, dan mungkin kita semua jadi tahu ya. Kayak sakit punggung, beli BH Oh iya, beli BH. Tapi ya keuntungannya banyak kalau zaman sekarang. Iya. Ya kan? Bisa jadi cuan kalau kalian berani. Cuman Ya, menurut kamu rekomen gak? Enggak sih, karena beneran mental aku pernah kena mental gitu. Gitu guys. Jadi tetap ya jaga diri dimanapun. Yura, aku harap kamu selalu sukses, makin sukses. Terima kasih.
Jangan bosan-bosan kesini ya. Semoga next time bisa main lagi kesini. Iya, terima kasih. Semoga semakin laku kontennya. Amin. Semakin dicintai penggemar juga. Mm-mm. Arigato. Terima kasih. Buat teman-teman kalau ada saran bintang tamu lainnya yang lebih tobrut barangkali. Iya nih. I don't know. Ya kan Boleh barangkali kalian pengen kepoin gitu. Ya kan? Iya. Bisa langsung Soalnya iya kan kehidupannya pasti rame itu. Seru Oh gitu. iya. Mm-mm. Enggak lah ya. Tapi aku kan pengen kepoin juga kan, gak apa-apa kan, sekedar kepoin aja ya. Mm-mm. Kalian bisa komentar di bawah aja ya. Boleh. Bye-bye. Bye-bye.